kepada pencipta matahari. Ini adalah puncak tauhidnya Nabi Ibrahim yang selalu kita baca di dalam doa iftitah di mana kita menunaikan ibadah salat. Itulah kira-kira makna dari doa iftitah yang kita baca, bahwa kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang maha kita sembah, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, dan itu adalah berkat pencarian dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil adalah bahwa kita mesti bertauhid kepada Allah dan mewariskan pengajaran tauhid kepada anak-anak kita. Karena jaminan keselamatan dunia dan akhirat itu adalah bagi manusia yang bertauhid, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah. Apa itu pelajaran yang keduanya? Kita di dalam beragama itu mesti berakal, menggunakan akal di dalam beragama. Kita mesti belajar, kita mesti menambah pemikiran kita di dalam beragama ini. Tetapi ingat bahwa tidak semua perkara agama itu bisa kita cerna dengan akal kita. Dari kesimpulan ayat yang telah kita baca di awal, di situ telah menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang cerdas di dalam beragama, orang yang pintar di dalam beragama. Dia tidak akan mudah saja mengatakan, oh ini adalah Tuhan yang mesti disembah, tidak. Tetapi dia menggunakan logika berfikirnya untuk beragama. Artinya apa? Nabi Ibrahim adalah sosok yang cerdas. Namun ketika berhadapan dengan perintah Allah, betul beragama itu mesti dengan akal. Buktinya saja kita lihat dari semua syariat yang kita baca, yang kita lihat dalam rukun ibadah yang kita baca. Salat baligh berakal, puasa baligh berakal, haji baligh berakal. Artinya apa? Akal yang normal, pemikiran yang sehat menjadi standar ukuran bagi kita untuk menunaikan agama itu. Dan di dalam ungkapan yang lain, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itulah kenapa orang gila tidak wajib salat, orang gila tidak wajib puasa, orang gila tidak wajib haji, orang gila tidak wajib menutup aurat karena dia gila, akalnya tidak ada. Itu menandakan bahwa beragama mesti dengan akal. Namun patut dan mesti kita garis bawahi, tidak semua perkara agama bisa diakali dan masuk ke dalam logika kita. Nabi Ibrahim adalah orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya di dalam beribadah kepada Allah. Namun ketika perintah Allah datang kepada dia, akal dikesampingkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak, bayangkan 80 tahun Nabi Ibrahim menginginkan dan mendambakan lahir seorang anak. Kalau untuk ukuran kita hari ini itu sudah kakek nenek. Dan barangkali tidak ada harapan bagi kita untuk selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tidak akan ada harapan seperti itu karena umur sudah 80 tahun. Seorang laki-laki sudah berumur 80 tahun, istri beliau pun juga sudah berumur 80 tahun. Namun apa yang terjadi dari doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Seorang kakek tua tetapi selalu memohon kepada Allah, ya Allah, keruniakan kepada saya anak yang soleh. Umur sudah 80 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa. Bayangkan rentang waktu menanti seorang anak 80 tahun lamanya. Tiba-tiba anak tadi lahir. Dan anak yang lahir itu adalah laki-laki yang luar biasa patuh dan taatnya kepada orang tuanya. Namun yang terjadi, ketika anak tadi baru beranjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk berpisah dengan anak.
Nabi Ibrahim ini kampung halamannya itu adalah Mesopotamia, yang hari ini disebut dengan Irak. Tapi di satu saat Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina hari ini, atau waktu itu disebut dengan Syam. Nabi Ibrahim kampung asalnya adalah Irak, disuruh pindah ke Kanaan atau Palestina hari ini. Berpuluh-puluh tahun beliau di situ hidup dengan istri beliau, Siti Hajar dan Siti Sarah. Tiba-tiba ketika anak lahir yang erat, baru pandai duduk Bapak Ibu, baru pandai duduk. Tapi perintah Allah itu datang, wahai Ibrahim, pergi engkau dari Palestina ke satu tempat di mana di situ tidak ada, jangankan manusia, tumbuhan saja tidak ada. Kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, saya tinggalkan anakku di tempat, di lembah yang tidak ada tumbuhan, jangankan manusia. 80 tahun menanti anak, ketika anak telah lahir baru pandai duduk, disuruh pindah. Anak tadi dibawa ke suatu tempat yang hari ini disebut dengan Mekah, saat itu disebut dengan Hijaz, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Yang terjadi adalah ketika Nabi Ibrahim sampai di Hijaz, Siti Hajar dengan Ismail kecil ditinggalkan, yang kita kembali ke Palestina. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim. Anak dibawa ke lembah Hijaz, di mana di situ tidak ada satupun manusia, jangankan manusia, tumbuhan saja tidak ada karena gersang. Setelah dibawa ke situ, beliau kembali disuruh, wahai Ibrahim, engkau kembali ke Palestina, engkau kembali ke Kanaan. Jarak dari Palestina ke Hijaz 1500 kilo, yang kalau berjalan barangkali memakan waktu 1 bulan. Kok tadaga dia anak tiba di Palestina, apa kasih itu sebulan baru sampai. Kita bisa membayangkan betapa tidak masuk di akalnya perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Hendak masuk di akal. Anak yang diidamkan 80 tahun, kemudian tiba-tiba lahir di umur 80 tahun beliau, ketika sudah mulai besar disuruh pindah. Anak tadi diasingkan ke satu tempat yang tidak ada manusia yang lainnya, melainkan dia dan ibunya. Kemudian kita kembali ke Palestina. Sesuatu perintah yang tidak masuk di akalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi prinsip orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Ketika orang itu telah benar-benar bertauhid kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, maka apapun perintah, ketika itu perintah, sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan kita taati. Tidak membantah Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim cerdas. Kira-kira bisa saja Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, anak nanda 80 tahun dan nantikan kini lah tiba kok dipisahkan lo daidan. Kira-kira Nabi Ibrahim bisa berpikir seperti itu. Tetapi yang terjadi dengan Nabi Ibrahim adalah betul beragama mesti dengan akal, tetapi tidak semua perintah Allah itu bisa masuk ke dalam akal pikiran kita. Salah satu contohnya adalah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim, anak yang disayangi kemudian dipisahkan, ditinggalkan pula di situ. Setelah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim menangis. Tapi apa mau dikata, karena itu perintah Allah. Kalau Allah yang perintahkan, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Maka pelajarannya bagi kita seperti itu. Kenapa Allah perintahkan kita menutup aurat? Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, yang terbaik itu di masjid? Kenapa kita mesti berpuasa 1 bulan Ramadan? Itu perintah, jangan banyak tanya lagi. Artinya ada kebaikan dari perintah itu. Barangkali kita belum bisa mencerna manfaatnya hari ini, tetapi nanti kita akan tahu manfaatnya yang akan diberikan Allah. Maka prinsip orang yang beriman itu adalah dengar dan laksanakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang sangat tidak masuk di akal lagi, ketika anak tadi ditinggalkan baru pandai duduk. Kemudian sekarang ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Hijaz, ke kota Mekah hari ini, anak tadi telah bertumbuh dewasa. Dan bahkan di dalam sejarah itu dikatakan bisa membantu pekerjaannya Nabi Ibrahim. Ladape tolong, ladape pertolongan dan bantuan dari anak jaga. Maka kira-kira umurnya 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Seorang anak kecil yang sudah beranjak dewasa, remaja.
yang rajin membantu ayahnya, yang bisa meringankan beban ayahnya. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Maka perintah yang kedua yang sangat tidak masuk di akalnya Nabi Ibrahim adalah anak yang telah bisa membantu tadi disuruh sembelih. Bayangkan, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa ketika nanti disembelih Ismail ini akan diganti dengan kibas. Tidak tentu Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa anak ini kalau nanti disembelih nanti akan saya ganti kata Allah dengan kibas. Tidak, sama sekali Nabi Ibrahim tidak tahu. Yang jelas Nabi Ibrahim tahu bahwa anak ini mesti disembelih. Padahal anak tadi telah menjadi anak-anak yang beranjak remaja dan telah bisa membantu dan menolong pekerjaannya Nabi Ibrahim. Bisa kita membayangkan sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, anak yang telah beranjak remaja yang telah bisa menolong dan membantu pekerjaan kita, sekarang disuruh sembelih. Kalau disembelih otomatis mati, kan seperti itu. Sangat tidak masuk di akal perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang terjadi adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang benar imannya, orang yang benar tauhidnya. Prinsip dari Nabi Ibrahim adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Itu adalah prinsip dari seorang yang beriman. Padahal kalau dipikir sangat tidak logika sekali bahwa perintah Allah ini, namun Nabi Ibrahim tetap menunaikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang mesti kita ambil daripada sosoknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa kita mesti menanamkan tauhid dan belajar ibadah salat kepada anak-anak kita. Karena kenapa? Dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah itu apa? Meninggalkan ibadah salat yang 5 waktu. Jadi kalau bisalah kita ranking dosunan paling gadang nomor 1, dosunan paling gadang nomor 2, dosu gadang nomor 3 sampai seterusnya, maka meninggalkan ibadah salat yang 5 waktu dosa paling besar setelah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan secara nyata bahwa ada satu perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia ketika hidup, yaitu meninggalkan salat dan dia ditempatkan di dalam neraka syakar. Masalakakum fis sakar lam nakuna minal musallin. Wahai penduduk neraka, kenapa kamu dimasukkan Allah ke dalam neraka syakar? Karena kami tidak menjadi orang yang mendirikan salat. Maka penting kiranya bahwa salat itu di dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah kita untuk mendapatkan salat yang benar itu. Maka salah satu cara untuk memudahkan kita melaksanakan salat itu adalah dengan memberikan pengajaran kepada anak kita. Makanya Nabi mengajarkan di dalam hadisnya, murru sibyakum, suruh anak-anakmu salat ketika dia telah berumur 7 tahun. Wadribu alaiha, kemudian berikan sanksi hukuman kepada dia ketika dia telah berumur 10 tahun. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, selalu berdoa kepada Allah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku menjadi orang yang selalu mendirikan salat. Rasanya Bapak Ibu hadirin jemaah Idul Adha, Nabi rasanya tidak akan ada godaan bagi dia untuk tidak melaksanakan salatnya. Rasanya seorang Nabi yang bergelar Halilullah, kekasih Allah atau sahabat Allah, rasanya tidak akan berat rasanya bagi dia untuk menunaikan salatnya. Tetapi selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku menjadi orang yang selalu mendirikan salat. Nabi itu yang rasanya godaan itu semuanya tersingkirkan bagi dia untuk melaksanakan, bisa dihilangkan itu. Selalu di setiap waktu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang selalu mendirikan salat, kemudian anak-anakku. Maka apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu adalah manusia yang paling berhak dan paling dituntut untuk selalu mendoakan ini kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan apa pembelajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang selalu mendirikan salat, kemudian anak-anakku. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, inni askantu min dzurriyyati, saya tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuhan.
kemudian inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Jadi pembelajarannya begini, anak dari kecil itu mesti diajak untuk sholat. Kemudian bagaimana caranya? Selalu dia diajak ke masjid. Nabi Ibrahim saja bagaimana anaknya menjadi manusia yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim berdiskusi, wahai anakku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu? Apa kata Nabi Ismail ketika itu berumur 7 tahun? Atau ada yang mengatakan 12 tahun? Faf'alu ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apapun yang Allah perintahkan kepadamu, kerjakan. Apakah itu disembelih? Kerjakan. Engkau akan dapati saya menjadi orang yang sabar. Padahal anak tadi umur 7 tahun, anak kelas 1 SD, diminta oleh ayahnya untuk disembelih, artinya untuk dibunuh. Maka dia mengatakan, kerjakan wahai ayah, saya akan menjadi orang yang sabar. Kenapa Ismail berubah menjadi manusia yang luar biasa seperti ini? Berubah menjadi anak yang luar biasa seperti ini? Dibunuh, diminta tanang saja. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah mengajarkan dia dari kecil. Inni askantu, saya tinggalkan anakku di lembah yang tidak ada tumbuhan, di samping rumahmu yang dihormati. Artinya apa? Anak ini dititipkan di masjid. Anak ini selalu dibawa ke masjid, sehingga dia adalah karakter, perilaku yang terbangun dari anak tadi adalah perilaku yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi. Dia diminta dia panah karajokan saya akan menjadi orang yang sabar. Kalau anak kita hari ini, jangankan untuk itu, minta tolong cuci piring saja kita kepada anak kita, minta cuci baju yang dia pakai saja, umur 7 tahun, bisa kita membayangkan apa respon yang akan terjadi bagi mereka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga dari Nabi Ibrahim itu adalah mengajarkan anak dari sejak kecil guna mendirikan salat. Caranya adalah tentu dengan mengajak anak tadi ke masjid setiap waktu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya adalah terkadang di setiap waktu kita tidak ada waktu ke masjid, sehingga anak tadi bertumbuh kembang bahwa kebiasaan ke masjid itu tidak terbangun pada diri mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian pesan yang kedua yang ingin khatib sampaikan pada khutbah hari ini adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar tadi Allah mengatakan satu-satu ibadah yang berganding dengan salat sebagai ungkapan syukur manusia kepada Allah itu adalah ibadah kurban. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar, wa'dan lahagia kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Cubalah hitung, takkan hitung nikmat Allah nan lah kita terima. Begitu banyaknya nikmat Allah, bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah seandainya kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung nikmat Allah itu. Inna a'tainakal kautsar, itu Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar bahwa sesungguhnya saya telah berikan nikmat yang sangat banyak. Maka bagaimana tuntutan dan perintah Allah kepada orang yang telah diberikan nikmat yang banyak? Satu, fasalli, kemudian yang kedua, wanhar, berkurban. Allah tidak perintahkan nikmatlah banyak kemudian kerjakan sholat dan berpuasa, tidak. Nikmatlah banyak kemudian laksanakan zakat, tidak. Allah sandingkan kalimat kurban dengan sholat sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat Allah. Itu artinya adalah bahwa berkurban sesuatu yang sangat penting. Dan di dalam Al-Quran Allah, di dalam hadis Nabi mengatakan man wajada sa'ali li ayyudahi, kalaulah seandainya kamu itu memiliki kelapangan harta, kelapangan rezeki untuk berkurban, falam yudah, kemudian kamu tidak berkurban, kata Nabi, walam yakhdur musallana, tak boleh dakuk ke masjid, tak boleh dakuk ke musallah. Begitu pentingnya kurban ini di dalam agama kita. Kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, mesti berkurban. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah di hari nahar, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini adalah memotong hewan kurban.